Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول منقدحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para penisbuh, bil khusus kepada Ketua DKM Musalla At-Ta'awun Bapak Ahmad Sopan beserta staf dan jajarannya. Bang Mul nih, ada Bang Mul 2 ini ya. Siapa lagi nih, Mbak Imam, Pak RT, alhamdulillah. Pak D, Bang Epen, alhamdulillah nih. Ustadz Samsuri, ini belakang baik nih. Alhamdulillah, masyaallah pada kesempatan ini sore menjelang malam ya, kita semua bisa bermuajahah, bertatap muka, kopdar lah, kopi darat. Setelah kita ada 6 bulan ya, ada 6 bulan kita ngajinya online ya. Lah saya mah tetap ngaji kan, mau ngajinya online. Nah ini baru online juga, offline juga, ngaji live dalam arti tatap muka secara langsung. Ya tetap protokol kesehatan dijaga, jaga jarak. Orang emang jamnya nggak banyak, ya otomatis jaga jarak lah, kan begitu kan. Kalau pakai ini, mana nggak orang lain ngaji ya digeser, kan begitu. Dalam arti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi ujian kepada kita semua. Ujian ini nggak ringan, gitu kan? Dengan Allah menurunkan penyakit corona, ini kan supaya kita juga ingat. Kan gitu, kita nggak boleh kebangetan, ketakutan juga jangan, tapi kebangetan berani juga jangan. Kalau bahasanya Pak D, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Maksudnya bagaimana? Kita jangan membangun narasi, pemahaman, pemikiran yang bukan-bukan. Ya ini memang faktanya seperti itu kan gitu. Ini sebagai mukadimah lah, karena lama kita nggak ngaji, nggak kopdar. Dalam arti kadang-kadang ada yang membangun narasi bahwasanya corona itu kan makhluk Allah, kan gitu. Sementara kenapa kita mesti harus takut sama corona makhluk Allah? Kenapa kita nggak takut sama Allahnya aja langsung dengan mengabaikan protokol kesehatan? Nah ini juga nggak baik. Narasi yang seperti itu, pola pikir membangun pemikiran seperti itu pun tidak baik. Nah terus bagaimana? Ya kan tetap kita ikutin protokol kesehatan.
Nah kalau memang corona ini benar sama makhluk Allah, nggak perlu kita takuti. Sampean mau nggak kalau saya ajak ke Ragunan, saya taruh di kandang macan, berdua sama macan, atau kandang buaya? Lah mau apa nggak kira-kira Bang Mul? Ya pasti nggak mau kan. Nah, corona juga siapapun nggak pengen kan gitu. Siapapun yang orangnya juga nggak ingin kena penyakit namanya corona kan gitu. Cuman ketentuan yang sudah Allah tentukan ya. Nah, memang nyatanya juga Allah menurunkan penyakit berupa corona sebagai bentuk kita sebagai manusia ini, kecongkakan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Bagaimana kita mau melawan Allah, melawan makhluknya yang boleh dibilang nyaris nggak nampak. Kan kalau dipandang virus ini kan dipandang pakai kasat mata kan nggak nampak kan. Allah baru turunkan ayat kan gitu, satu ayat berupa corona itu aja hampir semua manusia tidak berdaya dibuatnya. Bahkan sampai detik ini sekalipun kan belum ditemukan penangkalnya, obatnya, vaksinnya. Nah, maka kembali kepada surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Nah, kita sebagai orang yang beriman jangan seperti ini. Wa ma ta'tihim min ayatin, tidaklah satu ayat yang turun min ayatin, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Rabbnya mereka, Rabbnya kaum. Nah ini tauhid rububiyah. Kenapa wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim? Kan ada rabbihim kan, supaya kita sadar bahwasanya alam semesta ini ada yang ngatur. Corona ini pun ada yang mengatur. Yang mengatur ya yang punya aturan yaitu Allah kan gitu. Nah, ketika Allah turunkan satu ayat, kita jadikan corona ini sebagai ayat, maka ini adalah sebagai tolak ukur bahwasanya kita ini manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Kan gitu. Ketidakberdayaan manusia ini telah Allah buktikan menghadapi corona itu semuanya kebingungan. Nah, kalau kita jadikan corona ini sebagai ayat Allah, ini kan ada ayat yang tersurat berupa Al-Quran dan ada yang tersirat berupa ya jagat raya seisinya. Nah, corona ini adalah bagian daripada ayat Allah yang berupa tersirat tadi. Nah, kalau orang yang beriman maka menyikapinya bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika ia kenal akan dirinya, ma'rifat akan dirinya, kenal kita ini siapa. Saya mukorobin, siapa itu mukorobin? Hanya seonggok daging, seonggok tulang, seonggok urat yang dikasih nyawa oleh Allah, kemudian dikasih kemampuan untuk berbicara. Dia sadar tentang keberadaan siapanya, akunya, kan gitu. Maka al-faqat arafa rabbahu, dia mengenal akan Tuhannya, ma'rifat akan Tuhannya, bahwasanya Allah ini yang maha kuasa, maha perkasa, dan maha yang lain. Nah, orang yang tidak beriman maka menyikapi musibah ini, itu mah namanya mati, ya udah, memang udah mati kok. Yang hidup ya pasti mati ya gampang, dikubur aja. Illa kanu anha mu'ridin. Nah, mereka itu dari ayat tadi akan senantiasa berpaling. Maka ya alhamdulillah, ini di tempat lain bahkan ada yang mulai ditutup lagi. Ya, ini gak bisa kita buat main-main ya. Karena saya dengar ketua DKM Masjid Baitul Haq itu positif corona, Puri Gading. Ya, Puri Gading kan kalau dulu kan sekelurahan dengan kita kan, dengan Jatiwarna, sekarang kan pisah kan. Nah, jadi tetap protokol kesehatan dari pemerintah, anjuran dari pemerintah, arahan dari pemerintah juga tetap kita perhatikan kan gitu. Dan
Itu semua ya mudah-mudahan kita bisa memutus mata rantai dari penyebaran virus corona itu sendiri kan gitu. Ya mungkin itu sebagai bahasa pengantar lah ya. Dan kita juga ini kan kalau nggak salah masih bab kaitannya makan. Kalau dari atasnya wa alaika bi ghusril yadaini qabla ta'am wa ba'dahu. Kan gitu. Wajib atas kamu, yang paling atas yang wa alaika, kalau ketemu ya. Kan anjuran sekarang kan suruh nyuci tangan kan? Maka perlu saya ulang dari itu aja wa alaika ya. Ini Habib Abdullah Al-Haddad ini yang kita bacakan Risalatul Mu'awanah kan Habib kan karangan As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau menyampaikan wa 'alaika bi ghaslil yadaini qabla tu'am. Wajib atas kamu tentang akan membasuh kedua tangan qabla tu'ami sebelum makan. Wa ba'dahu dan setelah makan. Bagusnya begitu. Makan kalau dalam ajaran Islam anjurannya ya itu kan memang langsung pakai tangan, nggak pakai sendok. Kan gitu kan. Tapi sebelum makan tangannya dicuci. Karena tangan ini juga mempunyai penetrasi racun terhadap makanan yang ada kan begitu. Tapi dicuci dulu. Kalau memang habis umpamanya kena kotoran, masuk dalam arti kotoran itu kan ada yang hilang dengan air seperti kotoran tanah, debu. Tapi kalau yang jenisnya minyak atau lemak itu kan memang harus menggunakan sabun kan gitu. Nah ini saya rasa kitab kuning nggak bertentangan dengan protokol kesehatan, bahkan malah seirama kan gitu kan. Wa 'alaika bi ghusril yadaini qabla ta'am wa ba'dahu dan setelah makan. Kan adab makan nih. Wa bi tasghiril luqmati dan dengan mengecilkan suapan. Orang kalau makan kadang-kadang kan ada maruk gitu ya, suapnya digedein. Enggak, ini maka dalam adab Nabi itu kan dengan 3 jari kan gitu ya, 3 jari ya ini jempol, tengah sama kan begitu. Nah itu tradisi orang Arab yang dimakan adalah kurma atau roti. Ya kalau giliran makan sayur asem ya jangan kaku banget, maksudnya beragama tuh begitu loh. Iya, makan sayur asem atau sop atau yang berkuah lah. Kemudian berasnya perak. Coba-coba pakai 3 tangan, lari semua lah, mabur kan mana-mana kan. Nah ini maksudnya kita nggak terikat secara tekstual, tapi kita tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, yaitu makan dengan 3 tangan apabila makanan yang kita makan itu memungkinkan. Makan berjamaah ya kan, nasinya memang pulen, lauknya pun nggak berkuah, ya sunahnya tetap begitu kan gitu. Adab makan bahkan seperti ini, duduknya pun bukan songong, bukan jorok ya loh, memang adab makan seperti ini. Nah nanti ada aturan makan jangan maruk. Nah, di antaranya coba dipraktekkan ini kalau mau sehat ala Nabi. Bahkan cara makan sekalipun dalam ajaran Islam itu dicontohkan. Beda kalau mau BAB sebaliknya, ini yang ini. Loh kan begitu kan? Nah ini penting sekali untuk diperhatikan supaya betul-betul 1 kali 24 jam apa yang kita lakukan itu nilainya ibadah. Tidur sekalipun ikut tidurnya Nabi. Kan gitu, ini kan supaya mengingatkan kita semua, ya termasuk saya. Tidurnya Nabi bagaimana gitu? Ya jangan tidur sebelum baca ini. Bacaan itu kan jangan dianggap penting, jangan dianggap remeh, dipentingkan. Kan begitu. Jangan nonton bola ya enggak. Ntar malam siapa yang main? MU sama Ember umpamanya ya. Wah, apa itu buat wirid, bahkan dibela-belain sampai bikin kopi pahit supaya tidak ngantuk loh. Kalau kita mau jujur loh. Tapi giliran kita tidur
disunahkan untuk wudhu itu kadang-kadang kita ogah, males tidur, nggak boleh kakinya ini ke arah kiblat, ya kan begitu, ke arah timur boleh, ke utara selatan boleh, tidurlah umpamanya dengan lambung yang kanan, jangan yang kiri, karena yang kiri itu kan ya usus tempat khusus makanan kan, sesek biasanya kan gitu. Apalagi habis makan lah doa sebelum tidur dan sudah umpamanya itu subhanallah. Kalau kita amalkan yang seperti itu, nah benarnya kita itu kita tularkan gitu loh. Kita ajak kepada orang lain. Jadi kita ngajak tanpa mengejek gitu loh. Kan insya Allah enak kan? Kita loh ngajak tanpa mengejek itu bagaimana? Ya kita contohkan. Loh, kalau memang yang dikasih tahu itu diamalkan bareng-bareng itu kan suatu ajakan. Orang itu akan tertarik dengan sendirinya, ya kan? Kita mengajak tanpa mengejek. Lah itulah yang namanya uswatun hasanah. Kita ngikutin Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah ini penting untuk diperhatikan kaitannya, yaitu mengisi waktu kita. Apalagi udah sepuh lah. Saya mendekati sepuh lah. Belum sepuh-sepuh amat. Saya masih kalah sama Mbah Imam, masih kalah sama Bang Epen, ya gak? Mbah Imam, Pak Sopan ya. Kalau saya baru meninggalkan dikit-dikit dunia hitam. Rambut saya itu baru 1-2 ubanan. Loh iya kan? Bang Mul apalagi malah belum tuh. Oh ya, apalagi Bang Mul ini Masya Allah. Udah juga ya. Ya alhamdulillah kayak Pak Sopan ya, Mbah Imam ya. Bang Epen masih ada dikit-dikit hitamnya kan. Wah ini berdua ini waduh, udah luar biasa. Sudah bisa meninggalkan dunia hitam. Kalau saya belum bisa, kopi aja hitam minum lah. Bengong aja. Cuman panas banget ini masih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ada jahenya. Wah luar biasa. Oh iyalah bungkus ntar lembarangan kan. Nggak ada jahenya kan keren. Ini intinya kita membuat hidup ya 1 kali 24 jam itu nilainya ibadah. Ini aja udah gitu loh. Kita ajak anak kita, keluarga kita dulu udah. Kalau soal yang lain, orang lain maksudnya kan, kalau prinsip dakwah Nabi begitu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kan gitu kan? Dan berilah peringatan dalam arti ajaklah kerabat-kerabatmu yang dekat itu dulu. Loh, kan gitu. Loh saya mohon maaf lah. Enggak promosi gono gini. Ayo kita harus ngaji enggak. Tapi dengan kemarin ada salah satu santri saya yang sudah peletakan batu pertama membangun pesantren. Kan gitu di Bojongkulur. Itu secara tidak langsung saya nyumpet kepada para kiai, para guru yang lain untuk semangat untuk menegakkan dan mempertahankan ya kita puling di antaranya kan. Nah itu sebagai contoh istilahnya kan begitu kan. Oke kita lanjut. Kemudian watadkikil mudghati, dan melembutkan kunyahan. Makanan yang kita makan pastikan sudah terkunyah dengan lembut. Jangan asal langsung telan. Kadang-kadang ada yang begitu. Kasihan usus gilingnya, kan gitu. Mbah Imam nyeletukan enak aja. Itu mah kalau giginya masih utuh, kan gitu Mbah Imam ya. Kalau belum bagaimana? Ya, nasinya perak, wah udah makan bubur. Saya dulu punya abah, Pak Sopan kenal kan? Abah Haji Sujana yang asli Garut, cuman tinggal di Cikudek Bogor itu. Beliau ya rutin bubur. Ya kalau bubur itu kan nasi yang dilembutkan, enak lah. Nah, iya kan? Nah itu maksudnya watadkikil mudghati, melembutkan, menghaluskan kunyahan makanan yang mau kita telan ke dalam perut. Pastikan usahakan sudah tergiling lembut oleh gigi. Nah, baru akan memperingan pekerjaan usus gitu loh.
Wala tamdud iyadaka ila ta'ami hatta tabtali'a ma fi famika. Nah, ini saya ngertinya nggak saya logat satu-satu lah. Orang ngajinya aki-aki ya. Wala tamdud yadaka, jangan kau panjangkan tanganmu ila ta'ami pada makanan yang lain. Dalam arti kamu jangan ngambil makanan lain. Hatta tabtali'a ma fi famika, sampai kau telan makanan yang ada dalam mulutmu. Jadi mulut masih ada, udah ngambil lagi. Wah. Nah iya kan? Dulu lemaro namanya, iya kan? Ya kecuali darurat. Maksudnya darurat apa? Buru-buru ditinggal kalau nggak anu. Ya, ya bungkus saja ntar makan. Nah, tapi kalau suasana, iya kan? Nah itu normal seperti itu. Loh, kalau tentara kan begitu kan? Makanya kan memang harus dikasih jam. Disiplin kan? Ayo makan. Ya maksudnya untuk melatih fisik. Oh gitu loh. Cuman itu kan orang-orang khusus. Beberapa orang yang menjadi tentara. Kan itu berapa persen lah. Istilahnya kan gitu kan? Wakul min nawakhil kis'ati wala ta'kul min wasatiha. Makanlah dari pinggirnya piring, ya, dan jangan kamu makan dari tengah-tengah piring. Kan piring itu bulat, makan dari pinggirnya. Ya terserah musisi yang mana yang dimakan. Jangan makan langsung yang tengah. Wah, itu secara adab tidak bagus. Wala fa innal barokata qalla alaihi. Fa innal barokata, maka sungguhnya keberkahan, qalla itu sedikit, barkah alaihi atas wasat. Jadi kalau makan dari tengah, nilai keberkahannya itu kurang. Berkahnya itu ya dari barokah loh. Yang kita cari barokah itu kan dari laku kan. Gitu loh, dari perjalanan hidup kita, bagaimana kita mengukir prestasi kita, itulah akan melahirkan barokah. Kalau berkah itu bisa dibeli dengan uang. Wah, orang-orang kaya pada berkah semua. Orang kaya yang pelit nggak sedikit. Loh, berkahnya orang kaya kan dari kekayaannya. Tapi kalau kekayaannya digenggam, maka petinju itu sebenarnya bukan identitas olahraga Indonesia. Saya bukan anti petinju nih. Loh. Indonesia apa? Hai? Silat lah. Silat diantaranya. Badminton iya. Makanya badminton sama silat hampir sama. Kan datang bola diterima kan? Kasih lagi. Loh ya apa enggak? Terima, kasih, terima. Lah iya kan? Loh. Kan kalau silat juga begitu kan. Orang mukul terima, kasih. Loh kan begitu kan. Maka terima, kasih. Coba petinju. Wow, digenggam terus. Bakhil, pelit, koret. Loh ya enggak? Kikir. Apalagi? Buntut gasir. Buntut gasiran, pantat kuning kalau kata Bang Mul tadi. Nah iya kan? Lah itu simbol sebenarnya. Lah jangan seperti itu, gitu loh maksudnya. Kok nyampe sana kenapa tadi? Nah gitu. Wa idza saqatat luqmatun fa'amti ma biha min adzan tsumma kulha. Apabila ada makanan jatuh, maka buang kotorannya. Apabila kita makan pisang goreng umpamanya. Oh Pak Andi, pisang goreng jatuh. Kan ada umpamanya pasir yang nempel, ada tanah yang nempel, ada kotoran yang nempel. Maka kotoran yang nempel pada makanan tadi buang, dibersihin gitu loh. Nah kemudian dimakan. Kan ada iklan tuh, belum 5 menit, apa belum 2 menit? Tahu terserah lah itu belum 2 menit apa belum ya, iklan apa itu. Nah itu maksudnya kita perhatian terhadap makanan. Maka coba kalau kita mau jujur, orang kalau hajatan, saya tadi terus terang habis
nyaksiin hadirin hajatan ponakan anaknya Pak Haji Thohirin ya, habis nikah tadi di sono Ciganjur. Orang makan itu kondangan itu kadang ngambil nasi sebanyak-banyaknya, lauk sebanyak-banyaknya, mumpung sedang pesta, mumpung sedang banyak, kapan lagi? Yang datang duluan kadang-kadang kebanyakan, yang datang belakangan kehabisan. Padahal itu kan udah dikasih porsi. Dalam arti masing-masing porsi saya makan secentong 2 centong udah kenyang. Ya udah jangan ngambil 5 centong. Lauk mentang-mentang lagi banyak, ngambil sebanyak-banyaknya kemudian nggak dihabiskan. Nah, dalam ajaran Islam makanan jatuh sekalipun pungut yang memungkinkan loh ya kecuali kuahnya yang jatuh, gimana mungutnya, orang namanya kuah elok dilap kan nggak mungkin kan. Maksudnya sesuatu atau makanan yang memang mungkin untuk dipungut. Makan bubur kacang hijau jatuh, ya apa yang mau dipungut? Ya kan nggak bisa. Tapi kalau umpamanya kue lah, pisang goreng atau apalah umpamanya ham apa? Lah iya kan? Ham itu kalau anak saya masih kecil dulu panas katanya. Ham ya. Lah kalau jatuh pungut. Kotoran yang ada dibuang makan. Nah, apa? Wala tadhalis syaitani. Jangan kau tinggalkan makanan itu untuk setan. Loh gitu loh. Loh emang makanan setan doyan makanan lah, buktinya doyan. Bahkan mohon maaf, kenapa makanan itu diperintahkan untuk ditutup? Minuman juga ditutup. Iya kan? Karena ketika makanan atau minuman tadi tidak ditutup, bahkan ada salah satu teman yang ngasih masukan itu, tutupnya pun memang harus rapat. Andaikan kan ada apa tutup yang rantang itu yang kayak bolong-bolong itu ya, kalau bisa atasnya tetap dikasih apa kain. Kenapa? Karena ya ini di luar ini ya, jin itu bisa nembus kan, maksudnya itu masih seolah-olah disediakan buat dia. Tapi kalau udah kita tutup pakai kain rapat, nggak bakalan berani dia. Nah, maksudnya biar nilai barokah tadi ada loh. Dohirnya kan debu juga nggak masuk, kotoran yang lain pun tidak masuk. Ya kalau soal masalah jin mah itu urusan inilah pemburu hantu lah. Lah iya kan ya. Lah itu diantaranya wal asobiaka wal qas'ata ba'dal farok, dan dikelamutin jari jemari. Ini sunahnya kan dikelamutin. Bahkan kalau di sini termasuk sama piringnya. Cuma kalau piring mungkin enggak lah kita gitu ya. Kalau versi di sini ya. Ya paling tidak kalau nasinya itu pulen, enggak berkuah. Itu kan nasi pada nempel di, makanya kan pakai tangan. Atau di sendok masih ada yang nyisa kalau pakai sendok. Jangan biarkan satu helai nasi pun tersisa di dalam sendok ini. Rahmat dengerin. Kadang-kadang santri juga, Masya Allah, kan begitu kan. Coba kalau yang udah pernah saya sampaikan, warung makan yang ada, ya kan, setiap pesta yang ada itu pasti selalu membuang banyak makanan. Nah kalau orangnya ini dibiasakan ngambil secukupnya, insya Allah sisa dari makanan yang ada itu kan bisa disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kan begitu. Jangan malah sebaliknya, disisain itu dibuang di tempat sampah. Nanti di tempat sampah dipungut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya makanan tadi didaur ulang. Kan ada, iya kan? Wah beli lauk di tempatnya si A itu murah enak. Wah iya enak, murah. Ya orang makanan itu dibuang dari tempat sampah. Lo itu kan belum lama, ya udah lama juga sih. Kan ada kejadian seperti itu kan. Nah ini kita juga seolah-olah membuka celah untuk disalahgunakan, gitu loh. Nah kemudian wakul bisababati wal wusta wal ibham. Nah ini makan 3 jari tadi. Makanlah kamu bisababah. Sababah ini telunjuk, ya, wal wusta jari tengah, wal ibham jempol.
jari tengah dan nah ini kan jadi makan ala 3 jari gitu loh. Wa ini tasta dan kamu ilal isti'anati bil baqiyah fi nahwil arus fala ba'sa. Apabila memang kita ini butuh untuk menghabiskan sisa makanan yang ada, ya enggak masalah kita pakai semua jari yang ada, kan gitu. Atau mungkin pakai alat tadi, makannya sayur asem atau sop, berasnya perak, ya otomatis menggunakan sendok itu enggak masalah. Jadi 3 jari itu tidak harga mati gitu loh. Enggak harus begitu, kalau enggak begitu namanya enggak sunnah, enggak begitu juga. Tapi kita ambil falsafah sunnahnya kan begitu. Ya kalau memang memungkinkan dengan 3 jari ya pakai 3 jari. Kalau tidak memungkinkan ya tidak apa-apa pakai yang lain, itu maksudnya. Wa idza akalta. Nah, sekarang kan baru itu sebenarnya kan. Wa idza akalta ma'a ghairika fakul mimma yalika illal faqihah. Apabila kamu makan bersama, kan berarti otomatis dengan orang lain, maka fakul mimma yalika, makanlah makanan yang ada di sampingmu. Jangan jauh banget, wah kita seolah-olah pengen menguasai kan. Nah gitu loh. Illal faqihah, kecuali buah. Kalau buah kan gak masalah, minta tolong lah. Apa tolong. Dan ini kan kalau di Indonesia kebalik, pisang itu kan dimakan, apalagi orang Jawa, gedang digeget bakso madang, kan gitu Pak De. Kalau ajaran Nabi enggak begitu. Buah itu sunnahnya dimakan duluan. Loh kenapa begitu? Karena buah itu lembut. Kelembutannya buah itu bisa menutupi rongga-rongga usus yang kecil. Nah, orang kalau dibiasakan makan nasi tapi makan buah dulu, itu enggak sakit perut. Enggak sebah, enggak apa gitu loh. Kenapa ya rongga-rongga, apalagi kalau awalnya perut kosong, langsung makan besar dalam arti nasi langsung kenyang. Itu kan biasanya begak atau bagaimana kan? Nah, kalau diawali dari buah dulu gitu. Maka buah itu dengan kelembutannya, tekstur buah itu kan lembut. Nah, itu bisa menutup rongga-rongga perut, barulah makan nasi makan besar. Nah, itu insya Allah untuk begah dan lain sebagainya itu bisa terjaga lah istilahnya. Kan karena ini udah nyinggung buah gitu loh. Wala tukthir an-nadhara ilal hadirin hatta hala aklihim. Janganlah kamu membanyak melihat kepada hadirin. Kalau bahasa Arabnya kan hadirin. Kalau bahasa Indonesianya hadirin. Jadi hadirin itu udah jamak sebenarnya. Masih ditambahin para hadirin. Ya udah salah kaprah, ya udah bagian baiklah. Ya, kan gitu kan. Hadirin yang terhormat. Kan gitu. Enggak usah dikasih para. Para itu kan jamak. Nah, jamak dijamakkan gitu. Hala aklihim sehingga keadaan makannya mereka diperhatiin, dilihatin kan malu. Gitu kan. Orang makan dipelototin mulu kan malu jadinya kan. Apalagi yang liatin Bang Mul, wah grogi. Wah ntar di ngapa-ngapain lagi sama Bang Mul kan umpamanya. Wala tatahaddas ma'ahum illa bima yunasibul hal. Jangan kamu ajak bicara mereka ketika makan bareng illa bima yunasibul hal, kecuali dengan pembicaraan yang memang kontekstual, yang nyambung. Ini acara diundang acara syukuran. Syukuran apa? Ulang tahun Pak Sopan ini diajak kerja diundang kerja lagi. Belum kan ya? Nah, ngingetin maksudnya. Nah iya, jawabnya alhamdulillah Pak gini kan gitu. Bang Surya nyambung dia kan gitu kan. Umpamanya. Jadi konteksnya dipanggil apa? Lah jangan konteks syukurannya itu malah bahasnya yang lain. Itu maksudnya wala tatahaddas ma'hum illa bima yunasibul hal wala tatakallam wat ta'amu fi fika. Dan janganlah kamu bicara wat ta'amu fi fika, itu wawunya waw haliyah,
hale bermula makanan itu fifika ada dalam mulutmu. Ketika mulut ini penuh makanan jangan ngomong, muncrat. Kan gitu. Apalagi kalau yang mama kata giginya udah ompong. Lah jatuh tanpa disadari kan. Nah, karena nggak bisa nahan. Tuh gitu loh maksudnya. Wa ini gola baka busokun au mukhotun. Apa itu? Falwi birosika anhum aukum anhum, apabila kepaksa, maksudnya gola baka menangkan pada kamu busok. Busok itu ludah, kita nggak nahan ludah, maka falwi gitu birosika. Ya kalau di Arab kan umpamanya di kebun, makanya bareng-bareng di kebun, di taman gitu ya. Yang itu rumput atau kalau di Arab kan pasir, maka cukup kalau mau ngeludah jangan ngeludah di depan situ, maksudnya falwi berpaling birosika gitu loh. Begitu juga lendir umpamanya ingus nggak nahanin. Atau aukum anhum, aukum ila maudhi'in akhar, berdiri dari mereka atau berdiri kepada tempat yang lain. Ya kita ngeludah atau membuang ingus di tempat yang lain. Apalagi kalau sampai wak itu kan kadang-kadang ada orang yang jijian kan. Nah, hargai mereka gitu loh. Ya kalau sekarang ya kau toilet lah. Gitu loh maksudnya. Mau jepres-jepres sama di toilet itu kan memang di tempatnya jauh biasanya kan gitu. Wa idza akalta inda qaumin fa'athni alaihim wad'u lahum bi khairin. Apabila kamu makan diajak dipanggil oleh orang lain, bisa coba aja deh masternya kaku, ntar dipakai lagi, ya kan? Kok kita dipanggil hajatan umpamanya atau kondangan, gitu. Jangan dicela. Wah payah lu, sambelnya pedes ya, namanya sambel ya pedes lah. Gimana sih? Jangan mencela makanan. Umpamanya ada keasinan, ya udah kita pendam aja dalam hati. Gitu. Makanya ngambil makan jangan banyak-banyak dulu, rasain dulu. Kalau memang kira-kira selera, nambah nggak masalah. Jangan ngambil kebanyakan, begitu keasinan, nggak dihabiskan lah. Kan tersinggung juga yang, waduh gimana ya? Nah, kan gitu kan tuan rumah. Maka fa'athni alaihim, upayakan jangan mencela makanan, tapi pujilah makanan. Walaupun keasinan, enak. Termasuk makanan istrinya, masakan istrinya. Kalau kurang garam kan tinggal nambahin garam. Tapi kalau keasinan tambahin aja air putih. Lo kan beres aja kan dengarnya. Tuh gitu loh. Jangan marah-marah gitu loh. Wad'u lahum bil khairin. Doakan ya Allah, terima kasih Pak Sopan udah ditraktir. Mudah-mudahan sehat panjang umur ya enggak? Jobnya bukan lagi tugas di Indonesia tapi juga keluar negeri. Wah kan keren. Uang tipnya keluar negeri mah. Tuh begitu maksudnya. Wa mim ba'dil faraghi minal akli ya. Dan dari setelah selesai dari makan membaca doa alhamdulillah, minimal itu alhamdulillah. Tapi kalau ini ada terusannya Allahumma kama at'amtani tayyiban ista'malni sholihan alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'ama. Ya itu doanya. Udah saya baca aja Allahumma kama at'amtani tayyiban ista'milni sholihan alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Faman maka barang siapa kola yang membaca siapa man dzalika pada doa itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Orang itu akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang lalu atau yang akan datang. Wallahu alam. Udah azan kan gitu. Kita sampai mana tadi? Wala tas'al himmataka aklat thayyibat. Itu ya insyaallah dilanjut besok. Cuman untuk malam minggu ya saya nggak janji ya. Malam minggu besok itu saya rencana ke Jogja. Tapi mudah-mudahan ngaji dulu baru ke Jogja kan gitu kan. Pas hajatan lagi bawah Pak Haji Tohirin. Gak apa-apa lah nanti saya izin kan. Tadi kan udah di Depok, di Ciganjur. Nah, besok di bawah kan gitu.
Lebih kurangnya mohon maaf. Kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.